Hai semuanya, ketemu lagi di Fafifu bersama Vela dan Feli di sini. Ya, kita di sini di mana nih Kak? Ini di tempat yang baru gitu. Buat teman-teman yang tidak tahu, ini adalah salah satu kampus di Yogyakarta. Kebanggaan kami. Yeah. Kampus impian. Ya. Kita harus menjunjung tinggi, menjilat-jilat dulu biar kadang siapa tahu ada promosi yang mau turun gitu loh ke sini gitu. Ini sebenarnya kenapa kita pakai rok sih Mbak Fel? Ini sangat jarang sekali kita memakai. Ini adalah kebebasan berekspresi kita hari kebebasan ini. Berekspresi dan kebebasan. Benar banget. Bukan membentuk sih. Itu berbebas untuk memperlakukan tubuh kita seperti apa yang kita pengen. Sampai angin pun berkehendak menghembuskannya. Sampai rambut kita kemana-mana nih guys. Harap maklum gitu loh, karena kita di ruang terbuka, kita bersatu dengan alam. Ijo-ijo ini kayak tema udah satu gitu ya, kita artson gitu guys. Bener banget. Memang tema kita. Tapi apa sih tema kita hari ini? Tema kita sebenarnya ingin ngomongin tentang, tadi kita udah ngomongin tentang kebebasan berekspresi. Mungkin cocok nggak sih kita kalau ngomongin tentang politik tubuh? Tentang anak politik nggak tuh ngomonginnya politik tubuh. Padahal nggak ada yang tahu kita anak politik. Emang politik tubuh itu apa sih Mbak? Politik tubuh itu, ini kalau definisi menurutku dulu ya. Menurutku tuh lebih ke gimana kita memiliki kebebasan atas diri kita sendiri, mengontrol apa yang kita pengen atas tubuh kita gitu. Jadi nggak terintervensi dari orang lain atau apa dari pihak luar gitu. Berarti memang kehendak penuh kita gitu ya untuk mengontrol tubuh kita sendiri, entah itu bisa dalam hal berpakaian, paling kecil, paling sederhana, terus bagaimana berperilaku, bagaimana berrelasi dengan orang lain. Kita tuh benar-benar memiliki kontrol atas tubuh kita sendiri gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, biar agak sedikit ilmiah dikit gitu, kayak tadi ada pengertian politik tubuh menurut siapa tadi? Menurut Foucault dan saya lupa ya. Coba dilihat dulu. Tadi dibaca dulu nih, agak nggak pinter gitu loh. Jadi ini ada beberapa nih Mbak Vela nih. Jadi ini ada menurut yang pertama itu dari Harper ya. Harper. Mas Harper atau Mbak Harper? Kayaknya Bapak deh. Oh Bapak. Kayaknya ya. Bapak Harper bilang apa ini? Politik tubuh itu berkaitan dengan otonomi tubuh, di mana kita menjadikan tubuh kita menjadi utuh dari segala penjajahan dari pihak manapun dan di mata siapapun. Jadi balik lagi kan kita emang punya kehendak bebas atas diri kita, kehendak penuh dari kehendak bebas gitu. Dan selanjutnya Bapak siapa lagi itu ada, kalau menurut Foucault itu kita menjadikan tubuh itu adalah suatu hal untuk bergerak dan tampil seolah-olah natural, sehingga tidak sadar kita telah dikonstruksikan, digolongkan, dikonstitusikan serta terperangkap dalam suatu hubungan prosedural. Nah ini ada satu lagi nih, itu tapi ini pembagian tubuh menjadi dua, itu menurut Sinot dan Descartes. Itu tubuh mekanis dan tubuh mesin. Tubuh mekanis itu tubuh yang digerakkan sebagai pekerja, sedangkan pekerja itu bisa kayak mesin produksi, kayak perempuan, kayak gitu-gitu kan. Kalau tubuh mesin itu dianggap seonggok mayat yang bekerja tanpa jiwa. Berarti kalau itu sebagai manusia kita diobjekkan ya, dijadikan sebagai objek bukan sebagai subjek gitu. Itu gimana tuh ya Kak? Sebenarnya banyak sih mungkin kebanyakan orang-orang yang masyarakat kita sekarang ini tuh nggak aware atas itu tadi, bagaimana otonomi tubuh yang kita punya itu sebenarnya adalah milik kita sendiri gitu. Orang-orang nggak sadar bahwa dirinya itu diobjektifikasi, diatur oleh sistem, oleh pasangan atau oleh norma-norma yang di sekitarnya gitu. Padahal setiap orang tuh punya itu tadi kehendak atas tubuhnya, otonom atas tubuhnya itu gitu. Karena kemarin ya aku sempat lihat gitu di salah satu platform digital gitu, ada cowok yang ini kesel banget. Si cowok ini sharing pengalamannya. Dia ketemu sama seorang cewek yang bilang kalau gini, kamu masih bisa menerima aku nggak, soalnya aku udah pernah dirusak sama mantan aku gitu. Terus dijawab sama si cowoknya ini, oh nggak apa-apa, kamu udah dirusak sama pacar kamu yang dulu, yang penting sekarang aku bisa merusak kamu dengan secara gratis. Itu kayak merusak atau make nih? Merusak. Oh merusak.
Jadi kata-kata merusak, memakai itu kan sama kata-kata yang kita berikan pada objek gitu ya. Berarti bisa dilihat di sini ceweknya ini tuh benar-benar diobjektifikasikan. Jadi kayak, nah ini sebenarnya ada dua sudut pandang sih. Yang pertama dari cowok itu sendiri, yang kedua dari ceweknya. Jadi ceweknya sendiri pun tuh juga merasa dirinya tuh objek karena dia bilang dia udah dirusak gitu. Padahal apa ya? Ya manusia itu bukan objek, dan menurutku cewek, perempuan itu adalah apa ya? Ya berharga gitu loh, nggak cuman karena dirusak itu tadi gitu. Jadi mungkin kita juga perlu menanamkan nggak cuma pada cowok-cowok, tapi kita juga pemahaman gitu pada teman-teman perempuan kita yang lain, bahwa ya kita tuh apa ya, manusia yang bebas, kita lebih dari itu gitu, kita berharga dan kita berhak untuk terus hidup tanpa ya itulah. Itu sejalan sama yang diomongin Foucault tadi nggak sih? Bahkan perempuan itu karena apa ya, stigma konstruksi yang berkembang, kita juga nggak sadar kalau kita telah tenggelam dalam konstruksi yang berkembang gitu nggak sih? Bahkan sekarang kayak perempuan aja pakai baju juga apa ya, menurut norma gitu kan ada kayak aturannya, kalau kamu keluar pakai dress tuh nggak boleh yang pendek-pendek karena nanti gini, kalau kamu pakai baju yang terawang harus pakai daleman biar gini. Padahal kan gimana ya, itu kan lebih ke gimana kita, kebebasan kita berekspresi gitu ya. Jadi kalau aku pengen pakai baju ini ya terserah aku karena aku pengen gitu loh. Tapi ya balik ke kenyamanan masing-masing. Cuman kan itu kalau mengkaitkan dengan politik tubuh itu contohnya kayak gitu. Contohnya seperti misalnya itu. Kita nyaman pakai rok, kita pakai rok, tapi mungkin ada cewek yang nggak nyaman nih pakai rok, jadi ya nggak apa-apa gitu. Bukan berarti cewek harus pakai rok gitu tuh, bukan. Tapi kita di sini cuma kayak ingin mencontohkan nih, kita juga bisa kok pakai rok, kita juga bisa pakai baju dan apapun gitu, karena kita memiliki otonomi dan kehendak penuh atas tubuh kita sendiri. Mungkin ini ya poin apa ya, penekanannya di sini itu bagaimana kita bisa punya kontrol atas diri kita sepenuhnya gitu. Benar banget. Ini apa sih? Ngaitin politik tubuh atas tubuh kita dengan ini sih Mbak Feli, yang paling ramai diperbincangkan kan sekarang tentang kekerasan seksual nih. Dimana terkadang perempuan ini tuh merasa tidak memiliki power atas tubuhnya sendiri. Jadi kita nggak menyalahkan perempuannya ya, tapi di sini kita ingin mensoroti bagaimana sih perempuan ini juga memiliki kehendak gitu atas tubuhnya. Kalau kamu nggak mau, ya kamu bisa kok mengatakan kamu nggak mau. Itu sekarang sering disebut dengan konsen nggak sih? Iya betul. Jadi kayak bagaimana kamu komunikasikan itu, entah itu sama pasanganmu atau apa gitu. Jadi ketika kamu tidak ingin, ya katakan enggak gitu. Jangan takut untuk bilang enggak. Kalau memang benar-benar kamu nggak yakin, berarti enggak. Ingin tahu lanjutannya akan ada di podcast selanjutnya. Bisa cek di teman cerita atau di segmen-segmen berikutnya. Atau enggak, ini kita akan bahas tentang ini, kamus bahasa iya. Jadi bagaimana kita memaknai kata iya itu sebenarnya beneran iya atau enggak gitu. Karena itu mungkin itu kembali lagi kepada orangnya. Ketika orangnya ini enggak enggak fix ngomong itu, dia jadi ragu gitu. Nah, buat teman-teman di sana kalau merasa nggak mau, ya bilang nggak mau, karena kamu tuh punya kehendak atas tubuhmu sendiri gitu. Jangan akan dikontrol, jangan mau dikontrol pasangan dan jadi kehilangan keinginan kehendak itu. Tapi ya walaupun punya ada konsen kayak gitu, jangan gini terusan. Ketika melakukan ya udah aku mau kok, tapi setelah itu kalau kamu misalkan merasa bukan merasa sih, kalau misalkan ada kejadian yang bikin kamu ilfeel, terus kamu jadi menjadikan hal ini jadi bumerang buat jadi senjata buat melawan orang yang melakukan itu. Nggak jadi deh katanya. Gimana? Ya intinya itu sih, kamu tuh punya kehendak atas tubuhmu sendiri. Jangan biarkan orang lain itu mengatur tubuhmu, memiliki kehendak atas tubuhmu, dan dia akan menentukan tubuhmu itu seperti apa, kemana dan bagaimana. Tapi jadilah pengatur atau pemegang otoritas atas tubuhmu sendiri, atas dirimu sendiri. Yeay, keren. Dalam hidup kita harus bisa memilih guys. Walaupun saya kalau ditanya apa-apa masih terserah, jangan ditiru. Karena kita harus punya otoritas penuh atas diri kita. Ya nggak? Betul sekali. Aku mau sedikit cerita gitu ya. Kayak terkadang di sela-sela
bentuk politisasi tubuh itu bisa beragam gitu loh, Val. Jadi kayak kadang di sela-sela bercanda pun itu tuh secara nggak sadar kita tuh menggunakan objektifikasi. Kayak misal Gimana tuh? ada yang ada nih orang jadi cerita ini dong. Aja aku tiba-tiba gitu ditanya sama seseorang gitu kayak kamu kemarin habis kemana? Habis di unboxing ya gitu. Unboxing kan itu artinya barang nih. Kenapa kita jadi dikira aku bareng gitu ya di unboxing? Kayak pernah denger itu. Terus kayak habis jangan kita ya ini gitu. Kita habis dipakai sama siapa aja gitu. Iya. Terus dipakai. Benar parah banget nih. Kenapa? Nggak di sini, nggak di sana, ada suara motor. Kayak bisa nih Yamaha atau Honda sebenarnya endorse kita. Gitu, ya. Kita menerima segala endorsement kok. Gitu, tuh balik lagi ke unboxing. Iya, jadi kayak lebih cocok motor nggak sih kalau unboxing? Iya benar, unboxing beli iPad baru di unboxing bisa. Beli sepatu baru di unboxing bisa. Ini orang ini otaknya tuh ada di mana gitu. Jadi nggak ada patrek gitu loh. Nggak ada otak. Nggak boleh ditiru. Iya, tidak boleh ditiru. Nggak boleh ditiru ya masnya di belakang, jangan ditiru. Meskipun misal kayak bercanda, tapi kan kita nggak tahu ya. Kurangilah bercanda-bercanda yang kayak gitu, kayak bercandamu tuh nggak jadi lucu kalau orang yang kamu bercandain itu tersinggung gitu loh. Iya benar. Iya. Sekali lagi otaknya tolong dipakai. Gitu sih. Kita harus bisa menempatkan diri juga ya kalau mau bercandaan masalah yang sensitif, seksualitas kayak gitu tuh. Oh, ada lagi dicerita. Oh, apa nih? Misalnya kayak ini lebih pada mungkin pengaturan atau standar tubuh gitu ya. Kayak misal, kamu tuh ininya kecil, besarin dikit dong. Ya suka-suka gue, temen-temen gue. Kayak pantatmu kurang besar di ini dong. Kayak gitu loh, kayak teman kita nggak sih? Iya sih. Kok teman kita toksik. Jadi kayak ya oke, itu temen tapi ya walaupun bercanda ke temen kayak gitu kurang pas juga untuk dibercandain. Apalagi masalah. Dan sebenarnya gunanya apa gitu loh kamu bercandain atau mengatakan itu, sebenarnya untungnya buat kamu tuh apa? Jadi kayak kan kalau bercandaan bisa kayak sepatunya baru, injek dulu nih, kayak gitu kan bisa ya bercandaan. Sendalnya baru ya, couple ya? Sendalnya baru guys. Aku teralienasi di sini. Gitu. Jadi buat teman-teman cerita teman-teman cuma di sana, haraplah kalian mungkin mulai refleksi diri kali ya. Mungkin yang habis lihat ini jadi kayak oh iya aku kayak gitu nggak ya bercandanya. Oke nih, cukup sampai di sini aja, kalian udah tahu kan sebenarnya itu efeknya seberapa dan makna di balik bercandaan kalian itu sebenarnya juga nggak baik. Mungkin mulai dari sekarang bisa kayak mulai di stop, terus mulai menyadari kalau kita tuh punya kuasa atas hidup kita sendiri, jangan mau diatur oleh seorang atau parahnya mungkin pasangan gitu ya. Kalau di sekarang kita lebih seringnya di pasangan kayak diatur-atur, kamu nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh ini, kamu harus mau gini. Jadi mulai menyadari diri sendiri dulu. Karena kita punya kehendak bebas atas diri kita. Betul. Pasangan kita ya walaupun pasangan ya kita tetap yang mengatur diri kita guys. Karena dalam kondisi apapun yang tetap bisa kita andalkan itu diri kita sendiri. Betul. At the end we only have ourselves guys. Benar banget. Ya udah, sekian dari semangat. Kita Dan terima kasih dari kami. Terima kasih sudah menonton Favivu kali ini. Sampai jumpa di Favivu selanjutnya. Bye. Kenapa kita nggak ngomong? Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya podcast ini makin berkembang. Yeay, dadah.